warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 membahas tentang biomolekular dan bioinformatik, mikroalga dan farmaseutikal, non-farmaseutikal dan kosmetikal. Tonton sampai habis ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwidali Munte dengan NIM 23041113553. Di sini saya akan menjelaskan definisi mikroalga secara umum. Secara umum, mikroalga merupakan kelompok organisme eukariotik, fotosintetik, mikroskopis dengan keragaman taksonomi yang sangat luas di berbagai ekosistem perairan. Organisme mikro ini memegang peran yang sangat strategis dalam bioekonomi global karena kemampuannya menghasilkan biomasa, kaya nutrisi, serta berbagai metabolit sekunder bernilai tinggi seperti karotenoid, lipid fungsional, protein, polisakarida, dan senyawa antioksidan alami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari sekian banyak biodiversitas yang ada di dunia, salah satu spesies yang memiliki nilai ekonomi dan bioteknologi yang menjanjikan adalah Haematococcus lacustris, yang dimana sebelumnya dikenal sebagai Haematococcus pluvialis. Mikroalga hijau uniseluler ini telah diakui secara global karena memiliki produsen alami karotenoid astaxanthin terbesar di dunia. Senyawa astaxanthin ini memiliki keistimewaan luar biasa karena aktivitas antioksidannya dilaporkan ratusan kali lipat lebih kuat dalam menangkal radikal bebas jika dibandingkan dengan vitamin E dan beta karoten. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi dan biologi dari Haematococcus lacustris. Haematococcus lacustris termasuk dalam filum Chlorophyta atau alga hijau. Secara umum, struktur tubuhnya bersifat uniseluler dengan bentuk sel bervariasi mulai dari bulat hingga oval. Sel ini memiliki ukuran 20-50 mikrometer. Sel vegetatif alga ini memiliki organel kloroplas berbentuk mangkuk atau spiral yang berfungsi sebagai pusat sintesis pigmen fotosintetik utama. Fase ini ditandai dengan warna hijau dan aktivitas fotosintesis yang tinggi. Ketika kondisi lingkungan mulai tidak mendukung, sel akan kehilangan flagella dan memasuki fase palmella, yaitu fase tidak bergerak dengan dinding sel yang mulai menebal. Mikroalga memasuki fase kista atau aplanospora yang ditandai dengan warna merah, akibatnya tinggi kandungan astaxanthin serta dinding sel yang sangat tebal sebagai bentuk perlindungan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim. Di alam mereka lazim ditemukan di ekosistem perairan tawar dan menunjukkan kemampuan adaptasi fisiologis yang sangat fleksibel terhadap perubahan parameter fisika kimia lingkungan di habitatnya. Namun, pemanfaatan spesies ini dalam dunia industri seringkali menghadapi kendala serius pada tahap awal, yaitu akurasi identifikasi taksonomi. Metode konvensional yang hanya mengandalkan pengamatan morfologi mikroskopis memiliki keterbatasan besar karena banyak spesies mikroalga memiliki karakter bentuk, ukuran, dan warna yang sangat serupa pada fase tertentu. Kondisi ini menyebabkan tingginya risiko kesalahan identifikasi spesies. Oleh karena itu, integrasi antara analis biomolekular yang presisi dan kajian bioinformatik menjadi kebutuhan yang mutlak yang harus dikembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Zafira Hidayat dengan NIM 2304-126204. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan metode penelitian kami. Dari permasalahan tersebut, tujuan utama dari penelitian kami adalah mengimplementasikan pendekatan molekular berbasis marker genetik untuk menghasilkan identifikasi spesies mikroalga secara kuat.
reliable dan efisien dibandingkan metode konvensional berbasis morfologi. Tidak hanya itu, kajian ini juga bertujuan menganalisis hubungan filogenetik antar spesies mikroalga guna memetakan tingkat kekerabatan evolusioner antar isolat sekuen secara bioinformatik. Analisis tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai keragaman genetik mikroalga endemik yang berpotensi dikembangkan lebih lanjut. Tidak hanya itu, penelitian ini juga berfokus pada evaluasi spektrum potensi metabolit bioaktif utama yang dihasilkan mikroalga, seperti senyawa antioksidan, pigmen alami, asam lemak esensial, serta komponen bioaktif lainnya yang memiliki prospek besar dalam mendukung kemandirian industri farmaseutikal, nutraseutikal, dan kosmetikal berbasis sumber daya hati lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan ilmiah dalam pengembangan bioteknologi mikroalga yang berkelanjutan dan bernilai ekonomi tinggi. Nah, di sini kita akan membahas siklus hidup dan reproduksi pada mikroalga yang sangat unik. Pada saat kondisi lingkungan dan nutrisi yang bagus, Haematococcus lacustris akan fokus tumbuh dan membelah diri. Pada fase ini, selnya masih aktif bergerak dan berwarna hijau. Akan tetapi, jika lingkungan mulai tidak mendukung, seperti cahaya yang terlalu tinggi, salinitas yang ekstrim, akan menyebabkan nutrisi penting seperti nitrogen dan fosfor yang berkurang, maka sel tersebut akan mengalami stres. Nah, pada kondisi ini, membuat mikroalga berubah ke fase berikutnya sebagai bentuk adaptasi untuk bertahan hidup. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan kista merah pekat. Nah, yang pertama itu paparan cekaman lingkungan tersebut memicu regulasi internal sel untuk melakukan adaptasi defensif yang kuat. Nah, selanjutnya sel mikroalga akan melepaskan flagelnya dan mengalami pembesaran ukuran sel dan beralih dari fase vegetatif hijau menjadi fase istirahat atau fase kista merah dan yang biasa disebut aplanospora. Nah, selama transisi radikal ini, dinding sel mengalami penebalan sekunder, sementara sitoplasma menimbun akumulasi karotenoid pigmen astaxanthin dan dalam jumlah yang sangat besar. Nah, mengubah total warna sel menjadi merah darah pekat sebagai perisai antioksidan alami. Dalam metodologi kajian ini, pendekatan molekuler yang diterapkan mengandalkan marka genetik 18S RNA. Gen ini dipilih karena memiliki daerah konservatif tinggi yang efektif untuk identifikasi taksonomi sekaligus daerah variabel untuk membedakan tingkat spesies. Tahapan kerja laboratorium dimulai dari preparasi sampel, ekstraksi DNA, hingga proses aplikasi menggunakan PCR dengan primer spesifik. Hasil sekuensi DNA yang diperoleh kemudian divalidasi secara bioinformatika melalui analisis GLASS pada database Global NCBI GenBank untuk menguji persentase kemiripan genetik sampel. Selanjutnya adalah konstruksi pohon filogeni Mega12. Setelah memperoleh data sequence perbandingan dari GenBank, kami melakukan multi-page sequence alignment. Rekonstruksi pohon filogenik dikerjakan menggunakan perangkat lunak Mega12 dengan menerapkan metode maksimum likelihood berbasis metode substitusi nukleotida Tamura-Ney. Metode ini memberikan estimasi evolusi yang sangat akurat dengan menghitung probabilitas matematis substitusi pada setiap cabang. Hasil analisis filogenik membuktikan bahwa keempat sampel mengelompokkan secara valid dengan satu klade monofiletik dengan sekuens referensi Haematococcus lacustris. Baik, selanjutnya itu ada potensi farmaseutikal dan nutraseutikal. Melalui penelusuran data bioaktif, Haematococcus lacustris menyimpan potensi aplikasi industri yang sangat luas. Di sektor farmaseutikal, kandungan astaxanthin terbukti memiliki aktivitas farmakologis yang sangat kuat sebagai antiinflamasi, anti kanker, dan imunomodulator serta neuroprotektif yang melindungi sistem saraf dari stres oksidatif seluler. Sementara di sektor lain yaitu nutraseutikal, senyawa ini bernilai tinggi sebagai bahan aktif, suplemen kesehatan, dan pangan fungsional premium untuk mendukung daya tahan tubuh, menjaga kesehatan mata, mencegah katarak, serta memelihara fungsi kardiovaskular jantung.
Jadi di bidang kosmetikal ini aksantin alami bertindak sebagai bahan premium, anti-aging, pelembab dan fotoprotektif yang efektif melindungi jaringan kolagen kulit dari kerusakan akibat oksidasi radiasi ultraviolet. Jadi kesimpulannya teman-teman, integrasi analisis biomolekuler ini marka gen 18S rRNA ini dan pendekatan bioinformatik sukses menjamin akurasi taksonomi tingkat tinggi. Hal ini memberikan fondasi ilmiah yang kokoh bagi pemanfaatan Haematokokkus lacustris sebagai sumber biomaterial berkelanjutan dalam industri bioteknologi modern di masa depan. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih.